ada Bapak ini di sini lagi mantau-mantau ini Pak. Lagi mantau ya Pak ya? Wah ini kebetulan ini Pak. Tadi itu kan saya buka-buka medsos kita di Instagram. Itu tuh ada yang tanya Pak. Pertanyaannya kayak gini Pak. Saya kerja di Hong Kong dan ingin mengajukan cerai. Caranya gimana ya? Ini tuh yang tanya ID-nya namanya Ria Hanza di Instagram. Nah dibantu dong Pak jawabannya seperti apa? Boleh ya Pak ya? Kalau misalnya ada seorang perempuan ini ya, itu dia berada di Hong Kong, berarti di luar negeri ya. Iya. Itu pertanyaan tadi itu bagaimana cara untuk mengurus cerai itu ya. Iya. Nah, itu kalau menurut saya itu solusi terbaik ya menggunakan jasa advokat atau pengacara yang ada di Indonesia kan, ya terutama yang ada di kalau mengajukan di Kendal ya di Pengadilan Kendalaan gitu ya. Itu kalau untuk advokat itu yang bersangkutan posisinya tetap di luar negeri masih boleh? Bisa? Ya boleh ya, dia itu tetap di luar negeri itu ya mencari informasi itu tentang adanya atau tentang advokat atau pengacara yang ada itu mencari informasi temannya lah, atau mungkin bisa ke desa orang yang bisa hidupin siapa lah atau mungkin buka Google atau apa itu kan bisa kan. Berarti nanti secara penuh si Mbak Ria ini mengkuasakan ke si kuasa hukum itu Pak ya? Berarti tidak perlu hadir di persidangan atau gimana Pak? Itu tidak perlu hadir, tapi harus perlu dipersiapkan dua surat kuasa ya, yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa. Nah, kalau surat kuasa khusus yaitu yang untuk persidangan dan sebagainya itu dan sampai selesai apa itu, kemudian kalau surat kuasa istimewa itu adalah misalnya itu untuk melakukan mediasi. Jadi di saat misalnya nanti dalam persidangan itu tergugat datang di persidangan, dalam proses mediasi itu tidak perlu datang karena sudah memberikan kuasa istimewa kepada kuasa hukumnya. Jadi dengan kata lain yang bersangkutan pun juga tidak perlu bolak-balik ya Pak ya, dari Hong Kong ke sini ke Kendal itu nggak perlu nggih? Karena biasanya itu nanti kalau sudah menunjuk kuasa hukumnya, advokat atau pengacara itu nanti dari pengacara atau advokat itu akan membuatkan draft format surat kuasa tersebut, baik kuasa khusus maupun surat kuasa istimewa, yang kemudian akan dikirimkan ke luar negeri atau di Hong Kong, tempat hendaknya tadi yang ditanya itu ya. Berarti kemudian surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa tadi dibawa ke KBRI untuk minta lehes atau pengesahan. Berarti memang prosesnya panjang ya Pak ya ini. Seperti itu. Berarti intinya bisa, tapi memang prosesnya seperti itu sebetulnya ya tidak susah sih. Betul ya. Jadi intinya tergantung si kuasa hukumnya ini tadi ya Pak ya. Komunikasi antara kuasa hukum dengan si para pihak yang akan berperkara di PA Kendal. Seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak, saya rasa ini sudah cukup menjawab. Matur nuwun waktunya nggih Pak Om Farikin nggih. Monggo Pak.